Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang sebuah pesantren yang terkenal dengan kedisiplinan dan ketatnya aturan. Pesantren tersebut bernama Pesantren Al-Hidayah yang terletak di desa kecil di Jawa Timur. Pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang dihormati bernama Kiai Syamsuddin. Setiap tahun banyak santri dari berbagai daerah datang untuk menimba ilmu agama di pesantren ini. Mari kita mulai video. Cut. Mari kita mulai ceritanya. Suatu hari, seorang santri baru bernama Ali datang ke pesantren Al-Hidayah. Ali adalah anak yang cerdas dan rajin. Ia berasal dari keluarga yang sederhana namun sangat religius. Orang tuanya mengirimnya ke pesantren untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik. Ali diterima dengan hangat oleh para pengurus pesantren dan segera beradaptasi dengan kehidupan di sana. Namun, Ali tidak mengetahui bahwa di balik ketenangan dan kedamaian pesantren tersebut tersembunyi sebuah rahasia gelap yang akan mengubah hidupnya. Beberapa minggu setelah Ali tiba di pesantren, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Santri-santri sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara tangisan dan bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Beberapa santri bahkan mengaku melihat sosok bayangan hitam yang berkeliaran di sekitaran asrama. Suatu malam saat Ali sedang belajar di kamarnya, ia mendengar suara langkah kaki di koridor. Ketika ia membuka pintu untuk melihat, tidak ada siapa-siapa di sana. Merasa penasaran, Ali keluar dari kamarnya dan berjalan menyusuri koridor. Di ujung koridor, ia melihat seorang santri bernama Budi berdiri diam, menatap ke arah luar jendela dengan ekspresi kosong. "Budi, kamu kenapa?" tanya Ali, mencoba membangunkan temannya dari lamunan. Namun Budi tidak menjawab. Ali mendekatinya dan menyentuh pundaknya. Tiba-tiba Budi berbalik dengan wajah yang pucat pasi dan mata yang tampak kosong. Mereka datang untuk mengambil tumbal," bisiknya sebelum jatuh pingsan. Setelah kejadian malam itu, Ali merasa ada yang tidak beres di pesantren tersebut. Ia mulai menyelidiki dan bertanya kepada santri-santri lain tentang apa yang sebenarnya terjadi. Banyak dari mereka yang enggan berbicara. Namun beberapa santri senior menceritakan kisah yang mengerikan tentang pesantren tersebut. Dikatakan bahwa beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah insiden di mana seorang santri ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Santri tersebut yang bernama Hasan dipercaya telah menjadi korban dari sebuah ritual tumbal yang dilakukan oleh beberapa orang di pesantren untuk mendapatkan kekuatan gaib. Sejak kejadian itu, setiap beberapa tahun sekali, selalu ada santri yang hilang atau ditemukan tewas dengan cara yang misterius.
Mereka yang tahu tentang rahasia ini mengatakan bahwa roh-roh para korban masih gentayangan di pesantren dan mencari keadilan dan pembalasan. Ali merasa ngeri mendengar cerita tersebut. Namun ia juga merasa harus mencari kebenaran dan menghentikan teror ini. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut dan mencoba mengumpulkan bukti tentang siapa yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian mengerikan ini. Suatu malam, Ali memutuskan untuk menyelinap keluar dari asrama dan menyelidiki area pesantren yang jarang dikunjungi. Ia berjalan menuju sebuah bangunan tua yang sudah tidak lagi digunakan. Di dalam bangunan tersebut, ia menemukan berbagai benda aneh seperti lilin hitam, boneka jerami, dan simbol-simbol mistis yang diukir di dalam dinding. Saat sedang menyelidiki, Ali mendengar suara langkah kaki mendekat dan ia segera bersembunyi di balik sebuah lemari tua dan mengintip keluar. Ia melihat Kiai Syamsuddin dan beberapa orang pengurus pesantren masuk ke dalam ruangan. Mereka membawa seorang santri yang terikat dan tampak ketakutan. Ali menyaksikan dengan ngeri saat Kiai Syamsuddin mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Santri tersebut berteriak minta tolong, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Ritual mengerikan tersebut berakhir dengan suara jeritan santri yang menggema di seluruh bangunan. Setelah menyaksikan kejadian mengerikan tersebut, Ali tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Kiai Syamsuddin dan para pengikutnya. Ali pun memutuskan untuk menghubungi seorang dukun yang terkenal yang bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Dukun tersebut bernama Mbah Surip yang tinggal di desa sebelah dan dikenal memiliki ilmu kebatinan yang sangat kuat. Ali menceritakan semua yang ia ketahui kepada Mbah Surip. Dukun tua itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian melakukan ritual untuk memanggil roh-roh para korban tumbal. Mbah Surip mengatakan bahwa roh-roh tersebut ingin membalas dendam dan hanya dengan bantuan mereka, Ali bisa menghentikan teror ini. Dengan bantuan Mbah Surip, Ali mulai merencanakan bagaimana cara mengungkapkan kejahatan Kiai Syamsuddin dan para pengikutnya. Mereka menyusun rencana untuk menangkap basah mereka saat melakukan ritual tumbal berikutnya dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk melaporkan mereka ke pihak yang berwenang. Malam yang dinantikan akhirnya tiba. Ali bersama dengan beberapa santri yang berani dan Mbah Surip menyelinap ke bangunan tua di mana ritual tumbal biasanya dilakukan. Mereka membawa kamera dan alat perekam untuk mengumpulkan bukti. Ketika Kiai Syamsuddin dan para pengikutnya tiba dengan seorang santri yang terikat, Ali dan yang lainnya bersiap untuk merekam semuanya. Saat ritual dimulai, Ali dan kelompoknya segera menyalakan kamera dan merekam setiap detil. Mereka menyaksikan dengan hati-hati saat Kiai Syamsuddin mengucapkan mantra-mantra dan mulai melakukan ritual. Namun ketika Kiai Syamsuddin hendak mengakhiri hidup santri tersebut, Ali dan yang lainnya berteriak
menghentikan ritual dan menuntut penjelasan. Kiai Syamsuddin terkejut melihat Ali dan kelompoknya. Ia mencoba melarikan diri. Namun roh-roh para korban tumbal yang dipanggil oleh Mbah Surip muncul dan mengepungnya. Dalam kengerian, Kiai Syamsuddin mengakui semua perbuatannya dan memohon ampunan. Para pengikutnya juga tertangkap dan tidak bisa melarikan diri. Dengan bukti yang cukup, Ali dan kelompoknya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Kiai Syamsuddin dan para pengikutnya ditangkap dan diadili atas kejahatan mereka. Pesantren Al-Hidayah segera ditutup untuk sementara waktu dan dilakukan penyelidikan menyeluruh. Ali pun merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap dan roh-roh para korban bisa tenang. Ia berterima kasih kepada Mbah Surip dan para santri yang membantunya. Meskipun peristiwa tersebut meninggalkan trauma, Ali merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar dan memberikan keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Ali melanjutkan pendidikannya di pesantren lain yang lebih aman dan terjamin. Ia selalu mengenang pengalaman tersebut sebagai sebuah pelajaran berharga dalam hidupnya. Ia juga berusaha untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya dari praktik-praktik mistis yang melanggar ajaran agama. Pesantren Al-Hidayah dibuka kembali setelah beberapa bulan, namun dengan kepemimpinan yang baru dan aturan yang lebih ketat untuk memastikan keselamatan para santri. Orang tua dan masyarakat sekitar juga menjadi lebih waspada dan memperhatikan tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.